Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas farmasi E akan mempresentasikan terkait analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Next. Berikut nama anggota kelompok kami. Next. Kasus yang pertama, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama, tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal Emax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Next. Untuk penyelesaiannya, dari hasil uji farmakokinetika, diketahui bahwa obat ini memiliki Cmax tinggi dalam 30 menit pertama setelah pemberian. Fenomena ini menggambarkan adanya histeresis pada hubungan FKFD, yaitu adanya keterlambatan antara konsentrasi obat. Yang pertama, distribusi obat ke jaringan target. Yang kedua, aktivasi reseptor atau jalur sinyal yang memicu efek antiinflamasi. Yang ketiga, perbedaan konsentrasi antara plasma dan lokasi kerja obat. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Next. Untuk penyelesaiannya, penyebab keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi, yang pertama distribusi ke situs kerja efek site atau biofas, yang kedua kinetika pengikatan reseptor atau target binding, yang ketiga efek tidak langsung atau indirect response. Next. Yang keempat ada metabolit aktif, yang kelima ada Troustin, yang keenam ada perubahan baselin. Lalu pertanyaan selanjutnya, berdasarkan studi FK dan FD, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Dasar konsepnya yaitu farmakokinetik menggambarkan apa yang tubuh lakukan terhadap obat, lalu farmakodinamik menggambarkan apa yang obat lakukan terhadap tubuh. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, yang pertama bisa dilakukan analisis data praklinik, yang kedua ada translasi ke manusia atau human equivalent dose, yang ketiga ada studi FK atau awal fase 1, yang keempat ada studi FD1 yaitu fase 1-2, selanjutnya ada model PK atau PD integratif, yang terakhir menentukan dosis optimal klinik. Next. Untuk pertanyaannya, bagaimana hubungan FK atau FD ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Next. Untuk dasar konsepnya, farmakokinetik menggambarkan konsentrasi obat dalam tubuh seiring waktu atau absorpsi distribusi metabolisme eliminasi. Farmakodinamik menggambarkan hubungan antara konsentrasi obat dan efek biologisnya. Komunikasi FKD ini membantu memprediksi berapa dosis dan seberapa sering obat perlu diberikan agar efek terapi tercapai tanpa melewati batas toksis. Untuk penyelesaiannya yang pertama pada aspek konsentrasi efek ini digunakan untuk menentukan kadar minimum obat di plasma yang masih bisa menghasilkan efek terapi. Yang kedua, konsentrasi toksik berfungsi untuk menentukan batas atas kadar aman obat di tubuh. Yang ketiga, therapeutic window yaitu rentang aman antara EC50 dan TC50. Keempat, durasi efek menentukan seberapa sering obat perlu diberikan agar kadar obat tetap stabil. Yang terakhir, model PK atau PD seperti model Emax, sigmoid atau direct response berfungsi untuk memprediksi respon tubuh terhadap perubahan dosis. Next. Berikut kurva hubungan konsentrasi efek FKFD. Bisa dilihat konsentrasi semakin tinggi juga persentase efek farmakodinamiknya. Berikut daftar pustaka kami.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.